Perhutanan sosial merupakan model pengelolaan hutan di Indonesia yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada kelompok masyarakat atau desa. Ada 5 skema perhutanan sosial yang ada di Indonesia, meliputi hutan kemasyarakatan atau yang sering disebut HKM, kemudian hutan tanaman rakyat atau HTR, hutan desa, hutan adat, dan kemitraan. Nah, kalau yang di Gunung Kidul sekarang sedang panen ini adalah skema hutan kemasyarakatan atau HKM. Di dalam hutan kemasyarakatan atau HKM, masyarakat atau kelompok masyarakat diberikan hak mengelola hutan selama waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Tahun 2020 ini merupakan kali kedua bagi kelompok hutan kemasyarakatan di Gunung Kidul untuk melakukan panen kayu atau penebangan kayu di hutan negara. Nah, setidaknya ada 5 kelompok HKM yang melakukan penebangan di tahun ini. Nah, 5 ini yang kita dampingi atau fasilitasi secara intensif. Ada beberapa kelompok yang sudah melakukan pemanenan kayu secara mandiri atau didampingi oleh pihak lain termasuk Dinas Kehutanan. Nah, ada yang unik juga di dalam panen kayu yang dilakukan masyarakat ini, terutama berkaitan dengan ritual wiwitan yang selalu menjadi rangkaian dari acara panen kayu di hutan kemasyarakatan ini. Kita mengadakan ritual itu artinya dengan maksud itu ya, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita kelompok melakukan penebangan ini pertama supaya selamat, tidak ada apa-apa dan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya kita mendapatkan hasil untuk kesejahteraan kelompok dan yang punya adik. Jadi kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita sudah bisa menikmati hasil hutan bersama-sama dengan anggota. Ya, perkenalkan saya Surati dari HKM Setio Makmur. Saya di sini sebagai operator atau administrasi di HKM Setio Makmur untuk operator penebangannya gitu. Proses penebangan ini kan dasarnya dari RKU atau Rencana Kerja Usaha. Dari Rencana Kerja Usaha itu kita membentuk tim cruising bersama Ganis Canhut, kemudian melaksanakan cruising di blok atau lokasi yang akan menjadi areal kerja. Dari hasil cruising itu nanti dibuat LHC, kemudian membuat rencana kerja tahunan yang nanti akan disahkan ke KPH. Biasanya bulan Desember RKT itu disahkan oleh KPH, kemudian kalau sudah disahkan oleh KPH pada tahun berikutnya kita bisa melakukan administrasi untuk sipuhnya. Setelah administrasi sipuh itu selesai, kita bisa melakukan penebangan. Dari proses penebangan ini nanti kan hasil penebangan itu dibuat buku ukur. Buku ukur itu kemudian kan kalau mau ini berapa hari sekali dimasukin ke sipuh. Dari buku ukur itu nanti dibuat LHP atau laporan hasil penebangan. Dari LHP itu kemudian dibayar PSDH, dibuat ke PNBP, dibayar PSDH-nya. Setelah lunas PSDH baru bisa diangkut atau dibuat SK SHK. Nanti SK SHK itu yang buat Ganis PKB atau kayu bulat. Setelah disahkan oleh Ganis PKB baru kayu bisa diangkut ke pembeli gitu. Setelah itu baru dilakukan pengangkutan, setelah di-grade oleh pembeli dilakukan pengangkutan dan pembayaran. Tim tebang dari anggota sendiri. Kita membentuk tim kerja kemarin. Kebetulan kebanyakan kan anggota juga pada mau andil dalam tebang ini, jadi semua tim tebang dari anggota sendiri. Dari tahun kemarin kita dari anggota sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh kelompok tani HKM adalah sesuatu yang legal. Kenapa demikian? Karena tentunya sudah ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui. Baik itu mulai dari RKU-nya, kemudian di dalam RKT-nya sudah kita sahkan, kemudian akses sipuhnya juga sudah, kemudian rekomendasi dari BPHP selaku institusi yang diberi kewenangan untuk memberikan aspek legalitas itu juga sudah ada.
Sehingga aktivitas yang kita lakukan di sini pada HKM ini merupakan kegiatan produksi hasil hutan kayu yang legal. Tantangan besar dalam panen kayu di hutan kemasyarakatan ini adalah pada rumit dan panjangnya prosedur penatausahaan hasil hutan kayu, di mana masyarakat harus menempuh prosedur-prosedur yang cukup rumit yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di HPH. Saat ini perhutanan sosial termasuk di dalamnya hutan kemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P83 Tahun 2016. Sedangkan dalam pemanenan kayu atau penatausahaan hasil hutan kayu, kelompok masyarakat mengacu kepada Peraturan P67 tahun 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi. Di administrasi Sipuhnya itu kadang pas kita mau input petugas gitu, mungkin di BPHP belum di-approve, jadi kita menghubungi BPHP dulu, menghubungi dinas dulu gitu, nanti baru di sana di-approve gitu. Atau pada saat kita input nanti harus menghubungi admin pusat gitu, untuk kalau ada kekurangan yang di Sipuhnya yang kita tidak bisa input harus berhenti dulu menghubungi admin pusat, nanti kan kalau sudah dibenerin admin baru bisa lanjut gitu. Nah, disinilah peran Jaflek dan pihak-pihak lain termasuk pemerintah memberikan fasilitasi kepada kelompok masyarakat di dalam melakukan pengukuran kayu, penomoran kayu, kemudian pencatatan di buku ukur, sampai kemudian penyediaan tenaga teknis atau granis, sampai memasukkan data-data tersebut ke dalam sistem informasi Sipuh online. Nah, sebenarnya kami berharap pemerintah ke depan sebagai pengambil kebijakan bisa menyederhanakan prosedur penatausahaan hasil hutan kayu terutama di hutan perhutanan sosial. Jadi kita tugasnya sebagai kelompok itu sebetulnya nggak terhenti ketika kita sudah memanfaatkan hasil hutannya. Jadi kita kan mendapatkan izin di BPT itu di tahun 2007 sampai 35 tahun itu kan berarti kan 2042 itu kan kita masih jauh nih Mas, masih 22 tahun lagi kita. Tugas kita sebagai kelompok itu nggak hanya terhenti sampai pemanfaatan hasil hutan atau pemanenan. Kita harus bisa memberikan kelanjutan ketika kita habis memanen, kita konsekuensinya harus menanam. Jadi habis panen ya harus kita tanam. Tetapi untuk yang kami alami ini walaupun tidak menanam, kami bisa memanfaatkan terubusan. Jadi ketika pohon itu kita tebang, selang beberapa bulan itu akan terubus, keluar terubusan. Nah di situ terubusan itu bisa kita pelihara dengan tidak harus menanam kembali. Jadi kita pelihara terubusan yang sudah ada di situ, nanti akan mengurangi biaya yang harus kita keluarkan. Jadi sudah menjadi suatu keharusan antara kelompok tani HKM dengan KPH. Kita bersama-sama dalam rangka membangun sumber daya hutan ini, kita kelola menjadi pengelolaan hutan yang lestari. Panen kayu pada areal hutan kemasyarakatan ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Tentu saja masyarakat atau kelompok masyarakat perlu juga diedukasi atau diberdayakan terlebih dahulu. Pemberian izin hutan kemasyarakatan selama 35 tahun merupakan kunci utama di dalam pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat. Bagaimana izin ini telah memberikan kuasa kepada masyarakat untuk melakukan pengaturan hutan, yang ini kemudian memberikan rasa percaya diri dan rasa memiliki masyarakat terhadap hutan, dan kemudian mengatur hutannya, termasuk mengatur kelompoknya di dalam mengelola hutan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat di dalam melakukan pemberdayaan. Apabila masyarakat itu dikasih kepercayaan untuk mengelola hutan, kalau kita diedukasi sebenarnya kita mampu untuk mengelola hutan, untuk memberdayakan hutan ini untuk kepentingan masyarakat dan untuk peningkatan kehidupan masyarakat.